Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang garis dan sudut. Di sini terdapat berbagai opsi. Yang pertama, profil. Yang kedua, KI dan KD. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, materi. Yang kelima, puzzle. Yang keenam, kuis. Pertama-tama, yaitu mengetahui profil penyusun. Profil pertama, nama Yudiawati, NIM 1802101011023, tempat tanggal lahir Jember 19 Desember 2001. Yang kedua, nama Muhammad Irfani Wahid Najib, NIM 18010101083, tempat tanggal lahir Jember 8 Januari 2000. Yang ketiga, nama Afiqiyah Baqiyatus Sholihah, NIM 18010101043, tempat tanggal lahir Bondowoso 21 Oktober 1999, dari kelas C, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Selanjutnya, yaitu kita wajib mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti. Yang pertama, kompetensi inti 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti 4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, kompetensi dasar. 3.10, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. 4.10, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Selanjutnya yaitu tujuan. Pertama, dapat memahami konsep garis dan sudut. Kedua, dapat memahami macam-macam kedudukan garis. Ketiga, dapat memahami jenis-jenis sudut. Keempat, dapat menjelaskan hubungan antar sudut. Kelima, dapat menjelaskan hubungan garis dan sudut. Keenam, dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan garis dan sudut. Selanjutnya, materi. Materi yang akan kita bahas pertama kali adalah garis. Garis merupakan kurva lurus yang tidak memiliki ujung maupun pangkal. Artinya, garis dapat diperpanjang kedua arahnya.
Segmen garis adalah kurva lurus yang mempunyai pangkal dan ujung, dilambangkan dengan segmen AB yang artinya panjang garis AB terbatas. Contoh segmen garis adalah jembatan. Sinar garis adalah kurva lurus yang mempunyai pangkal namun tidak berujung. Kedudukan garis. 1. Sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas dan jarak antar kedua garis tersebut selalu sama. Contoh garis sejajar dapat ditemukan pada lintasan rel kereta api. Pada lintasan rel kereta api, jarak antara dua rel akan selalu tetap dan tidak pernah saling berpotongan antara satu dengan lainnya. Apabila dua buah rel kereta api dianggap sebagai dua buah garis, maka dapat digambarkan seperti berikut. Garis M dan garis N saling sejajar. 2. Berhimpit. Dua garis dikatakan saling berhimpit ketika suatu garis terletak pada garis lain atau sebaliknya dan membentuk satu garis lurus. Pada gambar di atas, garis K dan L saling berhimpit. Dalam sajian geometri direpresentasikan sebagai garis yang sama atau identik. Contoh kedudukan garis yang berhimpit seperti gambar berikut, yaitu jarum jam yang menunjukkan pukul 12.00. 3. Berpotongan. Garis-garis yang terletak pada bidang datar dikatakan berpotongan apabila garis-garis tersebut memiliki satu titik persekutuan yang disebut titik potong. Garis P, Q, dan R saling berpotongan karena memiliki titik potong di titik O. 4. Garis bersilangan. Dua garis yang saling bersilangan. Jadi, garis K dan L dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak memiliki titik persekutuan, tidak sejajar, dan tidak terletak pada bidang yang sama. Pada gambar di samping, garis A dan B adalah garis yang bersilangan karena garis A dan B bukanlah garis yang sejajar dan kedua garis terletak pada sisi atau bidang yang berbeda. Apabila kedua garis diperpanjang, kedua garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Selanjutnya, materi sudut. 1. Pengertian sudut. Sudut terbentuk dari dua sinar yang titik pangkalnya berhimpit. Dapat dilihat pada gambar di samping, garis BA dan garis BC adalah kaki sudut. Titik P adalah titik sudut. Daerah yang diarsir adalah daerah sudut. Kaki sudut adalah sinar garis yang membentuk suatu sudut. Titik sudut adalah titik potong pangkal sinar dari kaki sudut. Daerah sudut yaitu daerah yang terbentuk antara dua kaki sudut. Besar sudut tidak ditentukan oleh panjangnya kaki sudut. Jenis-jenis sudut. A. Sudut lancip. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa sudut lancip adalah sudut yang mempunyai ukuran sudut antara 0 derajat dan 90 derajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alfa lebih besar dari 0 derajat dan alfa lebih kecil dari 90 derajat. Maka alfa adalah sudut lancip. B. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Sudut siku-siku dinotasikan dengan siku, sehingga dapat disimpulkan bahwa alfa sama dengan 90 derajat
maka alfa adalah sudut siku-siku. C. Sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat, sehingga dapat disimpulkan bahwa alfa sama dengan 180 derajat, maka alfa adalah sudut lurus. D. Sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang ukuran sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat, sehingga dapat disimpulkan bahwa alfa lebih besar dari 90 derajat dan alfa lebih kecil dari 180 derajat. Maka alfa adalah sudut tumpul. Hubungan antar sudut. 1. Sudut berpelurus. Alfa sama dengan 180. Alfa tambah beta sama dengan 180 derajat. Jumlah dua sudutnya saling berpelurus adalah 180 derajat. Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. 2. Sudut bertolak belakang. Alfa 1 bertolak belakang dengan alfa 2. Beta 1 bertolak belakang dengan beta 2. Jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut dua sudut yang bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar. 3. Sudut berpenyiku. Alfa ditambah beta sama dengan 90 derajat. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen adalah 90 derajat. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Hubungan garis dan sudut. 1. Sudut sehadap. A sehadap dengan B. C sehadap dengan D. Sudut yang sehadap besarnya sama. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama. 2. Sudut dalam berseberangan. P berseberangan dengan S. Q berseberangan dengan R. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. 3. Sudut luar berseberangan. Alfa berseberangan dengan beta. Mu berseberangan dengan do. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. 4. Sudut dalam sepihak. Sudut A dalam sepihak dengan B. Sudut C dalam sepihak dengan D. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka besar sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. 5. Sudut luar sepihak. P1 sepihak dengan W1. P2 sepihak dengan W2. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka jumlah sudut-sudut luar sepihak jumlahnya 180 derajat. Selanjutnya adalah game puzzle. Setelah memahami materi di atas, marilah kita sejenak untuk bermain game puzzle. Mari kita mulai dari sekarang. Di sini kita akan menyelesaikan puzzle dari pecahan atau potongan puzzle di sebelah kanan. Kita coba untuk menaruh potong-potongan puzzle tersebut pada lembar yang disediakan.
Jadi kita harus main lagi. Kita lakukan atau menyusun puzzle secepat mungkin untuk mendapatkan skor yang tinggi. Setelah menyelesaikan puzzle atau bermain puzzle, kita menuju kuis. Kuis tersebut ditujukan untuk mengetes kemampuan atau pengetahuan kita setelah menerima materi-materi yang telah kita jelaskan tadi. Kita mulai. Kita masukkan nama dan NIM. Kita mulai. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui sudut CDH sama dengan 52 derajat. Maka sudut JIL sama dengan, kita tahu sudut CDH berpelurus dengan sudut EDH. Sehingga sudut EDH sama dengan 180 derajat dikurangi 52 derajat, yaitu 128 derajat. Sedangkan sudut EDH dengan sudut JIL saling sehadat. Maka sudut JIL sama dengan 128 derajat. 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai X yang memenuhi adalah, kita tahu dua sudut yang saling berpelurus berjumlah 180 derajat. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 5X ditambah 3X sama dengan 8X. 20 ditambah 10 sama dengan 30. 180 dikurangi 30 sama dengan 150. 150 sama dengan 8X. Sehingga X sama dengan 150 dibagi 8. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah 18,75. Perhatikan gambar di bawah ini untuk soal yang ketiga. Jika sudut C sama dengan 100 derajat dan sudut E sama dengan 115 derajat, maka besar sudut I sama dengan sudut C 100 derajat, sudut E 115 derajat. Sudut E merupakan jumlah dari dua sudut, yaitu sudut H dan sudut I. Sudut H berseberangan dalam dengan sudut C, sehingga sudut H sama dengan 100 derajat. Sudut E sama dengan sudut H ditambah sudut I. 115 derajat sama dengan 100 derajat ditambah sudut I, sehingga sudut I sama dengan 15 derajat. 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai X yang memenuhi adalah, diketahui sudut 108 derajat, 4X plus 3, dan 135 derajat. Kita ketahui bahwa sudut 135 derajat sama dengan sudut 108 derajat ditambah 4X plus 3. 135 dikurangi 108 sama dengan 127. 127 sama dengan 4X plus 3. Maka 4X sama dengan 124. X sama dengan 31. Nomor 5. Sudut A dan sudut B adalah dua sudut berkomplement.
jika besar sudut A sama dengan 7/8 komplemennya, maka besar sudut A adalah komplemen, artinya berpeniku. Sehingga sudut A ditambah sudut B, kita misalkan komplemennya ada sudut B, maka hasilnya 90 derajat. Maka 7/8 ditambah 8/8 sama dengan 90 derajat. 15/8 sama dengan 90 derajat. Maka 15 X sama dengan 720. Sehingga X yang diketahui untuk sudut A adalah 42 derajat. Benar 5, salah 0 dengan nilai 100. Sekian materi garis dan sudut dari kelompok 3. Semoga bermanfaat bagi kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.